Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Okay? Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal. Pesawat kepresidenan Indonesia mendarat mulus di tanah Inggris. Sekilas, ini tampak seperti kunjungan kenegaraan biasa karpet merah. Bendera merah putih berdampingan dengan Union Jack, protokol penuh senyum. Tapi dunia belum sadar satu hal, dalam 24 jam ke depan, arah kekuatan Asia Tenggara akan bergeser. Ini bukan kunjungan seremonial, ini adalah misi brutal. Pagi hari, Prabowo Subianto melangkah masuk ke 10 Downing Street. Disambut langsung Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Perhatikan gesturnya, tidak ada kepala menunduk, tidak ada bahasa tubuh memohon. Yang duduk di meja itu adalah 2 pemimpin negara besar setara. Sore harinya, pintu istana Buckingham terbuka. Pertemuan 4 mata dengan Raja Charles III. Ini bukan sekadar kunjungan sopan santun, ini pesan politik kelas berat. Inggris tak lagi melihat Indonesia sebagai negara berkembang, tapi sebagai kekuatan ekonomi yang harus digandeng sekarang juga. Biasanya, pemimpin Indonesia datang ke barat membawa proposal utang. Tapi kali ini berbeda. Prabowo datang membawa posisi tawar. Indonesia tidak meminta, Indonesia menawarkan. Dan disinilah status kita resmi berubah. Dari penonton global menjadi pemain utama. Prabowo tidak pulang dengan janji. Ia pulang dengan uang nyata. Nilainya mencengangkan, 90 triliun investasi langsung dari Inggris. Kenapa Inggris mau? Jawabannya sederhana tapi mematikan. Prabowo membuka kartu Indonesia, pasar 280 juta penduduk, jalur perdagangan strategis, posisi geopolitik kunci Asia. Inggris pasca Brexit butuh mitra, dan Indonesia adalah jawaban paling rasional. Salah satu deal paling krusial datang dari Babcock International. Raksasa pertahanan Inggris ini tak sekadar menjual kapal. Mereka sepakat transfer teknologi. PT PAL Surabaya akan membangun frigate merah putih, kapal perang berstandar NATO. Ditambah armada kapal nelayan modern untuk ketahanan pangan nasional. Teknologinya Inggris, tapi yang mengelas, merakit, dan membangun anak bangsa. Efek dominonya brutal, insinyur tumbuh, buruh terserap, ekonomi lokal hidup, uang berputar di Indonesia, bukan di London. Belum selesai, Prabowo langsung menekan sektor pendidikan. Ia menantang Oxford, Cambridge, dan Imperial College. Buka kampus di Indonesia, bukan pertukaran pelajar basa-basi, tapi kampus fisik. Logikanya sederhana, anak Indonesia pintar, tapi biaya ke Eropa mahal. Jadi solusinya, bawa London ke Jakarta. Ini potong kompas peradaban. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya dengan kunjungan presiden sebelumnya? Satu kata, mentalitas. Puluhan tahun kita datang ke barat sebagai pembeli, sebagai pemohon, sebagai murid. Prabowo datang sebagai mitra bisnis. Ini yang kami punya, ini nilainya. Ambil atau tinggalkan. Dan dunia menghormati ketegasan. Saat matahari Indonesia terbit di London, badai justru menyapu tetangga terdekat kita, Malaysia. Dulu, Malaysia adalah magnet industri ASEAN. Kini, pabrik-pabrik raksasa hengkang. Longi Solar, Jinko Solar, raksasa elektronik global angkat kaki. Masalah Malaysia sederhana tapi mematikan. Mereka terjebak di neraka tanggung, upah mahal, listrik mahal, skill tak sebanding. Investor bertanya, kenapa bayar mahal kalau hasilnya biasa? Jawabannya jelas, mereka pindah ke Vietnam dan ke Indonesia. Pemerintah Malaysia panik, solusinya tragis, membakar uang, subsidi digelontorkan besar-besaran, bensin, beras, listrik, bantuan tunai. Rakyat dibuat bertahan hari ini, tapi masa depan dikorbankan. Saat Indonesia membawa investasi untuk 20 tahun ke depan, tetangga kita masih sibuk menambal hari esok. Apa arti semua ini? ASEAN berubah. Indonesia tak lagi menunggu konsensus, tak lagi bermain aman. Prabowo main solo strategi, deal langsung, keputusan cepat, hasil konkret. Indonesia bukan lagi adik bungsu, Indonesia kini pemegang kendali. Kunjungan London ini membuktikan satu hal, Indonesia emas bukan mimpi ke 2045. Indonesia emas dimulai sekarang, ke 2026. Saat bangsa ini berhenti minder, saat pemimpinnya berani menatap mata raja dunia, dan saat raksasa sadar bahwa ia raksasa kandang pun ditinggalkan. Indonesia sudah keluar, dan dunia, mau tidak mau, harus memberi jalan.